Hari ini, saudaraku, kita akan belajar sebuah renungan dengan tema kekejaman Hamas terhadap Palestina. Hamas, atau yang disebut dengan Harakat Al-Mukawah Al-Islamiyah, adalah sebuah organisasi politik dan militan yang beroperasi di wilayah Palestina. Hamas didirikan 14 Desember 1987 di tengah Intifada pertama, yaitu pemberontakan rakyat Palestina melawan pendudukan Israel. Salah satu pendiri utama Hamas adalah Sheikh Ahmed Yassin, yang merupakan seorang pemimpin spiritual dan aktivis sosial. Hamas mengusung ideologi dan nasionalisme Palestina. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, serta menghapuskan pendudukan Israel. Hamas juga berkomitmen pada prinsip-prinsip Islam dan menerapkan hukum syariah. Hamas seringkali berseberangan dengan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO, yang dipimpin oleh organisasi Fatah. PLO lebih moderat, lebih terbuka. PLO mau terlibat dalam proses perundingan damai dengan Israel. Berbeda dengan Hamas. Hamas justru menolak pendekatan secara damai dan lebih memilih jalur perlawanan bersenjata. Hamas akhirnya memperoleh dukungan luas dari kalangan warga Palestina dan memenangkan pemilihan legislatif pada Januari 2006. Kemenangan ini menyebabkan ketegangan dengan Fatah dan memicu konflik-konflik internal. Tahun 2007, setelah serangkaian konflik bersenjata dengan Fatah, Hamas akhirnya berhasil menguasai jalur Gaza. Sejak saat itu, jalur Gaza berada di wilayah kendali Hamas, sedang Fatah tetap berkuasa di tepi barat. Sejak penguasaan Gaza, Hamas telah terlibat dalam berbagai konflik bersenjata dengan Israel, termasuk serangan roket dan operasi militer. Konflik ini seringkali menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak, terutama di kalangan warga sipil. Hamas sebagai organisasi politik yang berkuasa di jalur Gaza menghadapi banyak kritik, banyak celaan baik dari dalam rakyat Palestina sendiri maupun dari luar Palestina terkait dampak kebijaksanaannya terhadap rakyat Palestina. Sejak Hamas menguasai Gaza 2007, wilayah tersebut telah terlibat dalam berbagai konflik bersenjata dengan Israel. Serangan roket yang diluncurkan oleh Hamas seringkali memicu respon militer dari Israel yang berdampak pada infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari warga penduduk Palestina di Gaza. Konflik ini telah menyebabkan ribuan kematian, bahkan puluhan ribu. Banyak di antaranya adalah warga sipil. Selama konflik, banyak warga Palestina menjadi korban. Data menunjukkan bahwa ribuan orang, bahkan puluhan ribu termasuk wanita dan anak-anak, telah tewas akibat serangan militer Israel yang merupakan respon atau balasan terhadap aksi kelompok Hamas. Selain itu, banyak yang mengalami cedera atau kehilangan anggota keluarga. Kebijakan Hamas dan blokade yang dilakukan oleh Israel dan Mesir telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza. Akses terbatas terhadap makanan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan telah mengakibatkan tingkat kemiskinan yang tinggi dan masalah kesehatan di kalangan penduduk Gaza. Banyak kritik diarahkan kepada Hamas karena alokasi sumber dana lebih besar untuk kegiatan militer dan senjata Hamas ketimbang untuk pembangunan infrastruktur dan layanan sosial bagi kemakmuran kesejahteraan rakyat Palestina di Gaza. Hal ini memperburuk kualitas hidup penduduk Gaza yang banyak membutuhkan pertolongan. Bahkan Hamas dituduh banyak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Serta Hamas telah menyebabkan yaitu warga Palestina yang memprotes atau melawan dianggap sebagai pemberontak. Ini termasuk penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Hamas terhadap penduduk Palestina yang mengkritik atau memberontak. Hamas juga melakukan penyiksaan dan pembatasan kebebasan berekspresi yang dapat memperburuk situasi sosial dan politik di dalam jalur Gaza sendiri. Kebijakan dan tindakan kekerasan Hamas, termasuk serangan terhadap warga sipil Israel, telah menyebabkan banyak negara menjauh dan menjatuhkan sanksi terhadap Gaza. Ini mengakibatkan isolasi internasional yang semakin memperburuk kondisi ekonomi dan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.
Berbagai konflik bersenjata telah menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur di Gaza, termasuk rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya. Proses pemulihan terhambat oleh blokade dan kekurangan sumber daya. Konflik yang berkepanjangan dan kondisi hidup yang sulit telah berdampak negatif pada pendidikan anak-anak di Gaza. Banyak sekolah rusak dan tidak berfungsi, dan sistem pendidikan menghadapi tantangan besar dalam memberikan pendidikan yang berkualitas. Meskipun Hamas memiliki dukungan di kalangan sebagian warga Palestina, karena posisinya dalam perlawanan terhadap Israel, namun dampak dari kebijakan, dampak daripada tindakan Hamas seringkali membawa konsekuensi negatif yang menyusahkan rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza. Ada beberapa tokoh Palestina yang dikenal sebagai para penentang kelompok Hamas. Kita tahu ada Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina dan pemimpin Partai Fatah. Mahmud Abbas adalah salah satu tokoh terkemuka yang secara terbuka mengkritik tajam Hamas. Ia menentang kekuasaan Hamas di Gaza dan sering menyerukan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, meskipun upaya tersebut seringkali terhambat oleh perbedaan ideologi dan politik. Ada juga tokoh Palestina Salam Fayyad, mantan Perdana Menteri Otoritas Palestina. Salam Fayyad dikenal sebagai tokoh pro-reformasi dan berusaha untuk membangun institusi yang kuat dan pemerintahan yang efisien. Fayyad telah mengkritik praktek-praktek pemerintahan Hamas yang menyerukan pendekatan lebih moderat dalam menghadapi Israel. Tokoh Palestina yang juga terkenal mengkritik Hamas adalah Marwan Barghouti, seorang pemimpin Fatah yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Israel. Marwan Barghouti adalah seorang tokoh yang berpengaruh dalam gerakan perlawanan Palestina. Meskipun ia mendukung perlawanan terhadap pendudukan Israel, namun ia mengkritik gaya pemerintahan Hamas dan menyerukan persatuan antara faksi-faksi di Palestina. Tokoh berikutnya adalah Hanan Asrari. Sebagai seorang politisi, akademisi, dan aktivis, Hanan Asrari telah menjadi suara penting dalam politik Palestina. Ia dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap kedua pihak, termasuk Hamas, dan menyerukan pendekatan diplomatik secara damai untuk menyelesaikan konflik dengan Israel. Lalu ada seorang tokoh jurnalis Palestina yang bernama Khaled Abu Tomahe, yang ternyata sering menulis tentang masalah-masalah yang dihadapi intern rakyat Palestina di Gaza, termasuk kritik terhadap Hamas. Khaled Abu Tomahe menyoroti masalah pelanggaran Hamas, di mana melanggar hak asasi manusia dan kebijakan yang merugikan rakyat Palestina di bawah pemerintahan Hamas. Ada juga tokoh bernama Ali Jarbawi, seorang akademis dan mantan Menteri Pendidikan Palestina yang juga mengkritik kebijakan dan praktek pemerintahan Hamas. Ia menyerukan untuk kembali pada proses diplomatik damai serta rekonsiliasi. Bahkan masih ada kelompok-kelompok oposisi daripada Hamas. Selain tokoh individu, ada juga berbagai kelompok di dalam masyarakat sipil Palestina sendiri, di luar negeri maupun yang di dalam negeri yang menentang kekuasaan Hamas. Ini termasuk organisasi hak asasi manusia yang mengkritik pelanggaran hak asasi manusia yang telah banyak dilakukan oleh kelompok Hamas dan menyerukan reformasi politik. Saudara, kita coba mendalami. Anda juga bisa lihat, saudaraku, di YouTube bahwa jurnalis Palestina Khaled Abu Toameh ini biasanya memberikan wawancara dan analisis yang mendalam tentang situasi intern politik di Palestina, termasuk peran dan dampak Hamas. Abu Toameh sering menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil di jalur Gaza. Ia mengkritik cara Hamas menanggapi oposisi politik, termasuk penangkapan serta penindasan terhadap para aktivis Palestina yang mengkritik kebijaksanaan Hamas. Ia membahas kondisi kemanusiaan yang parah di Gaza, yang diperburuk oleh blokade Israel dan kebijakan Hamas. Abu Toameh menekankan bahwa meskipun blokade Israel berkontribusi pada krisis, kebijakan internasional Hamas dan internal Hamas juga berperan dalam memperparah situasi tersebut. Abu Toameh sering membahas ketegangan antara Hamas dengan Fatah, serta dampak politik ini terhadap upaya persatuan nasional. Ia menunjukkan bagaimana perpecahan itu
menghambat kemajuan dalam mencapai solusi bagi rakyat Palestina. Dalam wawancaranya, Abu Tuameh sering membahas berbagai pandangan internasional terhadap Hamas dalam mempengaruhi situasi di Palestina. Ia mengomentari bagaimana tindakan-tindakan kekerasan, tindakan terorisme yang dilakukan oleh Hamas membuat banyak negara enggan untuk terlibat dalam dialog dan memberikan dukungan kepada mereka. Abu Tuameh menganalisa strategi perlawanan Hamas dan bagaimana pendekatan ini berdampak negatif pada rakyat Hamas. Ia sering mempertanyakan efektivitas strategi ini, terutama dalam konteks mencapai tujuan jangka panjang bagi perdamaian rakyat Palestina. Abu Tuameh menjelaskan bagaimana kehidupan sehari-hari warga Gaza dipengaruhi oleh kekuasaan Hamas yang begitu otoriter dan sangat tidak manusiawi. Ia mengamati bahwa banyak warga Gaza merasa terjebak. Banyak warga Gaza merasa terjebak antara keinginan untuk melawan pendudukan Israel dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Hamas. Dalam banyak wawancara, Abu Tuameh mengeksplorasi kemungkinan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas, serta tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai kesepakatan. Abu Tuameh sering menekankan bahwa tanpa rekonsiliasi, tanpa perdamaian, rakyat Palestina akan terus menderita akibat peperangan dan perpecahan politik. Kekejaman Hamas ini, itulah yang akan kita bahas. Karena Hamas tidak hanya kejam terhadap Israel, tetapi ternyata dari internal para tokoh-tokoh Palestina sendiri. Dan banyak, kalau Anda lihat saudaraku, yaitu orang-orang Palestina sendiri yang mengeluh dan berteriak bahwa Hamas yang telah menyebabkan hidup mereka itu susah. Dan hari ini kita tetap percaya bahwa kekerasan tidak akan membawa kebaikan, tetapi damai itu indah. Damai itu hadir tanpa adanya kekerasan. Ayo yang setuju coba ketik katakan, damai itu indah. Nah, kekejaman Hamas terhadap Israel maupun kekejaman Hamas terhadap Palestina mengingatkan kita tentang peristiwa di Alkitab, tentang kekejaman Firaun, Raja Mesir, terhadap bangsa Israel saat Israel diperbudak di Mesir. Mari kita lihat, kita belajar dari Keluaran pasal yang pertama, ayat 13-14. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Inilah kerja paksa yang dilakukan oleh Firaun, Raja Mesir, terhadap yaitu orang Israel waktu diperbudak di Mesir. Ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Orang-orang Israel yang diperlakukan dengan kejam sampai hidup mereka pahit, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kekasih Tuhan, bangsa Israel diperlakukan dengan kejam sampai hidup mereka pahit ketika mereka ada di perbudakan Mesir. Namun Tuhan akhirnya membela bangsa Israel dengan membebaskan mereka dari perbudakan. Sekali lagi, kita semua sebagai orang percaya, kita tidak menghendaki adanya peperangan. Kita mendukung adanya perdamaian. Dan kita mendukung Israel, mendukung Palestina, mendukung Libanon untuk bebas dari kelompok-kelompok teroris, baik itu Hamas, Houthi, dan juga saudaraku, yaitu Hizbullah. Nah, kita perlu juga berdoa supaya Israel dan Palestina bisa bebas dari kelompok-kelompok teroris ini. Dengan kekejaman telah mengorbankan rakyat Palestina demi ambisi dan kepentingan politik mereka. Nah, mungkin ada beberapa saudara yang berkata, apa benar Pastor Lukas bahwa Hamas itu begitu kejam terhadap internal rakyat Palestina, terutama di jalur Gaza? Izinkan saya membagikan ada 4 bukti kekejaman Hamas terhadap Palestina. Yang pertama adalah rakyat Palestina dijadikan sebagai tameng manusia. Saudara, ini sudah dikenal dan seringkali diabaikan oleh para pembenci Israel. Sejak tahun 1999 sampai hari ini ketika saya bawa rombongan untuk ziarah ke Israel, saudara, yang mendampingi kami selain tour guide dari Indonesia, tetapi juga ada tour guide lokal dari Israel maupun dari Palestina. Ada tour guide orang Yahudi, tetapi juga kami pernah dapat tour guide lokal orang Palestina
tetapi Kristen. Lalu mereka menceritakan bagaimana sebetulnya kondisi yang diberitakan di dunia internasional berbeda terbalik dengan kenyataan di lapangan. Mereka sendiri mengakui bahwa Hamas telah menjadikan wanita dan anak-anak sebagai tameng manusia, human shield. Hamas membangun markasnya di Gaza, di kawasan rumah-rumah penduduk Gaza, bahkan di bawah rumah sakit, di bawah masjid, dan sekolah-sekolah. Hamas juga sengaja menyerang Israel dari tengah-tengah wilayah padat penduduk Gaza. Hamas juga mengancam penduduk Gaza yang akan mengungsi saat diminta oleh Israel sebelum mereka menyerang. Lihat bagaimana Israel sebelum menyerang suatu wilayah di Gaza selalu memberikan instruksi agar penduduk sipil mengungsi, baik melalui selebaran berbahasa Arab maupun juga melalui berbagai media-media dalam berbahasa Arab, agar penduduk sipil itu keluar dan meninggalkan jalur atau daerah yang akan diserang oleh Israel akibat membalas serangan Hamas. Namun ternyata ada banyak bukti yang ternyata orang-orang Hamas justru mengancam penduduk Gaza yang mau mengungsi dengan senapan dan diancam mau dibunuh. Tidak heran akibatnya banyak korban penduduk sipil Gaza yang ikut mati atau terluka karena serangan Israel. Lalu ujung-ujungnya mereka menuduh Israel melakukan genosida, padahal justru Hamaslah penyebab pendudukan sipil Gaza, penduduk sipil Gaza, rakyat itu ikut jadi korban dari serangan Israel. Bukankah itu tanda seorang pengecut, bukan seorang pejuang? Dan Anda tahu sekalian bahwa sebenarnya kita menyadari dengan akal sehat dari fakta ini bahwa Hamas bukanlah pejuang bagi kepentingan rakyat Gaza, tetapi justru Hamas adalah pengecut, teroris yang rela mengorbankan rakyat Gaza, bahkan wanita dan anak-anak. Kalau seandainya memang Hamas mencintai rakyat Gaza, seandainya Hamas mencintai rakyat Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina, secara logika coba kita berpikir, harusnya Hamas justru memerintahkan untuk penduduk Gaza atau rakyat Palestina mengungsi sebelum Israel menyerang. Saya ulangi lagi, akal sehat jelas akan membuat kita mengerti kalau Hamas benar-benar mencintai rakyat Palestina. Kalau Hamas betul-betul memperjuangkan kemerdekaan Palestina, harusnya Hamas justru memerintahkan penduduk Palestina untuk mengungsi sebelum Israel menyerang. Namun kenyataannya justru terbalik. Saudara, Hamas justru mengancam supaya rakyat Palestina tidak meninggalkan rumahnya atau wilayahnya. Bahkan ketika Israel akhirnya menyerang, akhirnya yang meninggal bukan hanya, saudaraku, orang Hamas, teroris Hamas, tetapi juga penduduk sipil, wanita, dan anak-anak. Saya beri sebuah analogi. Ibarat dua keluarga yang bertetangga terlibat perkelahian. Sebut saja keluarga yang pertama adalah keluarga P. Ya, kita singkat Palestina. Yang terus melempar kotoran ke rumah tetangga, yaitu keluarga I. Ya, ini analogi Israel. Lalu marahlah keluarga I karena terus dilempar kotoran, sehingga akhirnya keluarga I balas melempar kotoran ke keluarga P. Harusnya keluarga P minta agar semua anggota keluarganya keluar rumah atau bersembunyi supaya tidak terkena lemparan kotoran dari keluarga I. Tapi justru keluarga P membawa anak-anaknya serta istrinya ikut menghadapi lemparan kotoran dari keluarga I. Jelas keluarga P teriak akhirnya ke semua tetangganya dan memposting di sosial media menuduh keluarga I sangat kejam. Kok anak-anak kecil dan istrinya ikut jadi korban kekejaman serangan lemparan kotoran dari keluarga I. Nah, inilah kira-kira ilustrasi untuk menggambarkan Hamas menggunakan rakyat sipil Palestina sebagai tameng manusia. Dan sekalian, ini ternyata bukan cerita baru, tetapi ternyata justru saya sudah dengar sejak tahun 1999 bagaimana akhirnya rakyat sipil dikorbankan oleh Hamas sehingga akhirnya menjadi tameng manusia. Nah, akibatnya muncul banyak kebencian di kalangan penduduk Gaza terhadap Hamas. Sebab Hamaslah penyebab utama Israel menghancurkan wilayah Gaza. Karena Israel diserang, dan ingat Israel menggunakan hukum Taurat, mata ganti mata,
gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kalau lu berani nyerang, Israel akan menyerang balik. Karena itu adalah kedaulatan daripada Israel. Nah, coba seandainya Hamas menggunakan jalan perundingan damai, maka penduduk Gaza tidak banyak yang mati. Saya ulang lagi, seandainya Hamas menggunakan jalur perundingan damai, seperti kelompok Fatah yang ada di West Bank atau tepi barat, maka penduduk Gaza tidak banyak yang mati, dan tidak banyak penduduk Gaza yang kehilangan rumah seperti hari ini. Apa pelajarannya bagi kita? Jangan korbankan orang lain demi ambisi dan kepentingan kita pribadi. Saudara, mari kita belajar sebagai seorang suami. Jangan korbankan istri dan anak-anak kita hanya demi ambisi dan kepentingan kita pribadi. Ada banyak orang rela mengorbankan keluarganya, rela mengorbankan yaitu family time-nya, rela mengorbankan yaitu pernikahannya hanya demi mengejar karir, sehingga akhirnya hancur dan berantakanlah semua kondisi keluarganya. Saudara, ada juga orang rela mengorbankan orang lain demi ambisinya berkuasa secara politik. Kita tahu bagaimana hari-hari ini orang akhirnya rela melakukan apapun yang penting menang, terpilih sebagai tokoh politik. Tetapi mari kita belajar agar kita jangan mengorbankan orang lain demi ambisi dan kepentingan kita pribadi. Justru Tuhan Yesus dan Alkitab mengajar agar kita tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang mengorbankan, memanfaatkan orang lain. Tetapi justru Tuhan mengajar agar kita boleh menjadi berkat. Lihat Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dikatakan, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, jangan kita jadi orang yang egois. Ayo yang setuju coba katakan, saya tidak boleh egois. Saya tidak boleh egois. Kenapa? Ada banyak orang yang penting adalah kepentingan pribadinya dan rela mengorbankan kepentingan orang lain. Belajar pikirkan kepentingan orang banyak lebih daripada kepentingan kita pribadi. Lihat bagaimana Hamas demi mengejar ambisinya untuk menghancurkan Israel, lalu mereka justru mengorbankan para wanita, anak-anak, penduduk sipil Palestina di jalur Gaza. Saudara, inilah kekejaman yang seringkali banyak orang, para pembenci Israel tidak paham. Ayo kita, orang-orang yang cerdas, tahu persis bahwa inilah kekejaman Hamas. Karena yang pertama, rakyat Palestina dijadikan tameng manusia. Jangan korbankan orang lain demi ambisi, demi tujuan yang kita capai. Tapi justru kita yang harus rela berkorban untuk kita boleh menjadi berkat. Yang mau, ayo coba katakan, saya mau jadi berkat. Ya, jadilah berkat bagi orang lain. Karena ketika kita terus mau menjadi berkat, percayalah kita tidak akan pernah kekurangan berkat. Kita akan terus dialiri dengan berkat Tuhan yang ajaib. Yang kedua, bukti kekejaman Hamas terhadap Palestina adalah, yang kedua, rakyat Palestina dijadikan sumber mencari dana. Jaringan Hamas yang tersebar di Iran, di Qatar, dan beberapa negara Eropa dengan sengaja telah menjadikan rakyat Palestina sebagai sumber mencari dana. Lalu ketika dana bantuan mengalir, maka yang paling banyak menikmati bukanlah rakyat sipil Palestina. Ketika dana bantuan mengalir, maka yang paling banyak menikmati bantuan itu bukanlah rakyat sipil Palestina, tetapi justru para pemimpin Hamas dengan gaya hidup mereka yang mewah. Dana bantuan bagi rakyat Palestina bukan untuk kesejahteraan penduduk Gaza, tetapi justru untuk membeli senjata-senjata dan membangun terowongan-terowongan bagi perjuangan politik Hamas. Inilah kekejaman yang kedua. Saudara, mirip dengan hari-hari ini, ada orang-orang yang menjual panti asuhan, yang menjadikan panti asuhan dengan kaum duafa, kaum yang berkekurangan, untuk menimbulkan simpatik dan belas kasihan, agar dana sumbangan mengalir dengan deras. Jujur, ada beberapa orang-orang yang sengaja foto ketika mengunjungi panti asuhan dengan orang-orang panti asuhan yang membutuhkan pertolongan. Lalu setelah dia foto, dia posting, dan dia galang dana melalui rekeningnya untuk bantuan kepada panti asuhan. Tetapi ternyata dana itu disunat. Bukan 100% mengalir kepada kaum duafa atau panti asuhan itu, tetapi justru sering menjadi, saudaraku, bahan masuk atau income bagi orang tersebut. Hanya sedikit saja yang masuk ke kantong
Saudaraku, daripada panti asuhan, sementara sebagian besar sumbangan itu justru masuk ke kantongnya sendiri. Saya juga beri analogi tadi antara pertengkaran dua keluarga bertetangga, yaitu keluarga P dan keluarga I. Akibat pertengkaran, maka keluarga P kelaparan, lalu minta bantuan ke tetangga-tetangga yang lain bagi keluarganya yang kelaparan. Saat bantuan uang datang, bukannya keluarga P beli makanan agar semua keluarganya tidak lagi kelaparan, namun justru uang bantuan itu digunakan untuk membeli alat perang yang mahal untuk menyerang kembali tetangganya, keluarga I. Nah, itulah kira-kira gambaran Hamas menggunakan dana bantuan bukan untuk kesejahteraan warga Palestina, tetapi justru untuk memperkuat militer dan bangun terowongan-terowongan. Dan Anda tahu inilah kekejaman yang kedua, bahwa rakyat Palestina dijadikan sumber mencari dana. Nah, apa pelajaran berharga buat kita? Di poin kedua ini, mari kita belajar jujur dalam soal keuangan. Saudara, di tengah banyaknya penipuan, di tengah banyaknya orang tidak jujur soal keuangan, ayo kita jadi orang-orang percaya yang bisa berintegritas, yang jujur dalam soal keuangan. Sebagai hamba Tuhan, ayo kita jadi hamba Tuhan yang jujur dan bisa dipercaya soal keuangan. Sebagai seorang pemimpin perusahaan, kaum eksekutif dari sebuah perusahaan, ayo kita menjadi para eksekutif yang bisa dipercaya dan jujur, berintegritas dalam soal keuangan. Sebagai karyawan, atau sebagai seorang pelayan Tuhan, atau siapapun kita, ayo kita belajar bisa jujur dalam soal keuangan. Jangan sampai ternyata kita punya banyak tipu-tipu, bahkan melakukan korupsi dalam soal keuangan. Lihat, saudaraku, ada banyak orang menghalalkan segala macam cara yang penting kaya. Tetapi ujung-ujungnya, akhirnya kita dengar dan kita lihat fakta, betapa banyak orang-orang koruptor yang akhirnya malu karena terbongkar. Sayangnya di Indonesia, hukuman bagi para koruptor ternyata bisa, saudaraku, diperingan karena suap. Tetapi itu miris sekali. Ayo kita belajar. Alkitab mengajar agar kita jujur dalam soal keuangan. Ayo yang mau katakan, saya mau jujur dalam soal keuangan. Lihat Amsal pasal 28 ayat 20. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, orang jujur akan diberkati Tuhan. Amin. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Orang yang ingin cepat kaya dengan tidak jujur, dengan cara yang tidak benar, akan mengalami hukuman. Tak luput dari hukuman. Tetapi orang yang jujur pasti akan diberkati. Ayo coba katakan, orang jujur akan diberkati. Kebohongan pasti akan terbongkar. Ketidakjujuran akan menghasilkan buah yang pahit. Sebaliknya, kejujuran terkadang pahit di awal, tapi akhirnya hasilnya adalah manis. Hari ini mari kita jadi orang-orang yang jujur dalam soal keuangan. Jika ada saudara yang hutang, jangan sampai engkau lari dari hutangmu, tapi lunasi hutang saudara. Walaupun mungkin kau sedang mengalami kesulitan ekonomi, tapi minimal ada itikat baik. Minta waktu bagi orang yang menghutangi, dan mencicil semampu kita dulu, tetapi dengan itikat baik. Jangan malah jadi orang yang ngemplang utang, dan itu mempermalukan nama Tuhan, dan tidak akan mungkin kita hidup bahagia dari hasil menipu orang lain. Ayo coba yang setuju, coba katakan, saya harus bisa dipercaya soal keuangan. Nah, bukti kekejaman Hamas yang ketiga terhadap Palestina, ternyata Hamas memanipulasi rakyat Palestina demi menyudutkan Israel. Hamas sengaja mengekspos berita-berita, mengekspos foto-foto, dan video-video settingan agar dunia membenci Israel. Kasiannya dulu Israel tidak mau mengekspos di sosial media, sehingga berita yang menyebar di internasional hanya dari sisi Hamas dan kelompoknya yang akan menimbulkan kebencian terhadap Israel. Untungnya belakangan ini Israel mulai sadar dan ikut menggunakan sosial media untuk memberitakan berita-berita yang benar, berita-berita apa yang sesungguhnya terjadi, sehingga akhirnya mencelikkan mata dunia bahwa seringkali justru Hamas menyebarkan berita kebohongan dan kebencian. Hanya sedikit kebenaran, tapi sisanya adalah hoax. Dan akhirnya lihat bagaimana Israel sekarang, terutama IDF, mereka punya juru bicara dan rekaman-rekaman yang akhirnya justru memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi. Saudara, lihat bagaimana juga kita bersyukur di Indonesia. Ada rekan-rekan seperti Fakta Israel. Ada juga Permadi Arya yang akhirnya berani menyuarakan suara yang benar,
berita yang benar sesungguhnya terjadi di Israel maupun Palestina. Saya kembali kepada ibarat analogi dua keluarga bertetangga tadi yang berkelahi, keluarga P dan keluarga I. Saat keluarga P mulai melempar kotoran ke keluarga I, maka keluarga P tidak merekam video. Tapi pada saat keluarga I akhirnya marah, lalu membalas lemparan keluarga P, maka keluarga P segera merekam video itu, serta memfoto, lalu menyebarkan berita jelek tentang keluarga I yang menyerang keluarga P dengan sadis dan tanpa alasan. Padahal yang memulai serangan adalah keluarga P. Nah, itulah kira-kira gambaran Hamas yang selalu menyebarkan berita-berita kebohongan, seolah-olah Israel barbar, seolah-olah Israel melakukan genosida. Ingat bahwa kalau Anda mau betul-betul ngerti seperti apa sesungguhnya di lapangan, jangan cuma pergi ke jalur Gaza, pergilah juga ke Israel. Jangan cuma hanya nonton dari televisi, pergi ke sana, langsung lihat fakta di lapangan. Bagaimana sebetulnya Israel itu jauh lebih melakukan Pancasila daripada saudaraku orang-orang yang lain. Justru kalau Anda lihat bagaimana setiap Jumat tentara-tentara Israel mengizinkan agar orang-orang Muslim bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dan juga di Kubah Mas, Dome of the Rock. Dan Anda tahu sekalian, bahkan kalau Anda mengerti bagaimana penduduk Israel itu sebagian orang Arab Palestina, tapi juga orang Arab Islam, tapi juga ada Arab Kristen. Tapi bagaimana akhirnya orang-orang Arab Islam pun jika mereka menjadi korban dari Hamas, maka Israel juga menolong. Bahkan kita tahu viral ada orang bule yang datang ke Israel, lalu masuk ke sebuah masjid, lalu dengan pakaian wanita dengan pakaian yang seronok, bahkan menjelek-jelekkan agama Islam. Maka yang marah dan membereskan wanita itu bukanlah orang-orang Islam yang ada di dalam masjid itu, tapi justru tentara IDF yang datang menangkap wanita yang telah mencemarkan nama Islam tersebut. Nah, Anda bisa bayangkan bagaimana sebenarnya itu situasi di lapangan. Nah, pelajaran penting bagi kita dari poin ketiga, jangan ikutan menyebarkan berita-berita bohong maupun berita-berita kebencian. Ayo yang setuju coba katakan, saya tidak mau menyebarkan berita bohong. Lihat, ini ternyata bukan barang baru, tapi sudah diperingatkan di Alkitab Perjanjian Lama. Imamat 19, ayat 16-17. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah. Ya, menyebarkan fitnah. Rupanya fitnah, hoax, itu sudah ada sejak zaman dulu. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah mengancam hidup sesamamu manusia, pakai berita-berita fitnah, lalu mengancam, mengintimidasi orang lain. Akulah Tuhan. Lihat ayat yang ke-17. Dikatakan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Jadi, kita tidak boleh membenci dan menyebarkan berita fitnah, berita bohong untuk menciptakan kebencian. Kalau zaman itu, orang pergi kian kemari menyebarkan, tapi zaman sekarang lebih cepat, nggak usah pergi, hanya dengan jari, ya, sosial media. Dan Anda tahu, saudaraku, akhirnya nyebar ke grup-grup WhatsApp, nyebar ke sosial media, ke X, ke Instagram, ke TikTok, dan sebagainya. Dan ternyata itu adalah berita hoax. Bahkan kita tahu kan betapa lucunya, akhirnya para pembenci Israel langsung memviralkan salah seorang jenderal atau pemimpin daripada IDF yang katanya meninggal, saudaraku, akibat serangan yaitu pesawat tanpa awak dari, saudaraku, yaitu Hizbullah, ya, yang ditujukan kepada, saudaraku, yaitu pangkalan militer Israel. Lalu kemudian akhirnya berita menyebar nama daripada panglima Israel itu yang akhirnya katanya mati. Padahal besoknya selain Benyamin Netanyahu, tapi juga panglima itu juga datang untuk memeriksa kenyataan. Lihat betapa berita hoax itu sangat mengerikan. Ayo katakan bersama saya tidak mau menyebarkan berita bohong, ya. Dan jangan termakan berita bohong. Yang keempat, yang terakhir, bukti kekejaman Hamas terhadap Palestina. Yang keempat adalah Hamas memakai agama mayoritas rakyat Palestina demi kepentingan politik mereka. Rakyat Palestina yang sebagian besar adalah Muslim. Rakyat Palestina akhirnya di-brainwash dengan menggunakan alasan-alasan agama, sehingga dengan mata terbalik, akhirnya mereka melihat Israel sebagai musuh yang harus dibenci dan harus dihabisi. Saudara, padahal Israel membantu rakyat Palestina air, uang, dana, makanan. Tetapi saudaraku, karena brainwash
yang mengkaitkan soal agama, maka timbul kebencian dan permusuhan. Bahkan dengan cerdiknya, Hamas mempropagandakan konflik di jalur Gaza sebagai bentuk penindasan terhadap sesama umat Islam. Saya ulang lagi, dengan cerdiknya Hamas mempropagandakan konflik di jalur Gaza sebagai bentuk dari penindasan sesama umat Muslim, sehingga menimbulkan sebuah dukungan internasional dengan alasan membela agama. Padahal semua itu adalah strategi jahat Hamas agar Israel tersudutkan dan Israel dimusuhi dan bisa dikalahkan. Sekali lagi, saudaraku, perang antara Israel dengan Hamas, dengan Hezbollah, tidak ada kaitan dengan agama. Karena tentara-tentara Israel itu sebagian adalah orang Arab Muslim. Sebaliknya juga kita tahu bahwa, saudaraku, yang menjadi korban, ya, bom itu di Gaza bukan hanya masjid, tetapi juga gereja. Jadi kita tahu tidak ada kaitan dengan agama. Jadi jangan mau terprovokasi dengan berkata bahwa ayo kita berjuang untuk sesama agama kita yang ditindas. Saya kembali pada analogi ibarat dua keluarga bertetangga yang berkelahi tadi. Akhirnya keluarga P posting di sosial media bahwa tetangganya keluarga I telah menyerang keluarga P akibat keluarga P memeluk sebuah agama mayoritas dari kelurahan tempat di mana dua keluarga ini tinggal. Akhirnya keluarga P mengarang-arang cerita bebas bahwa tetangganya keluarga I itu menyerangnya karena keluarga I benci dengan keluarga P karena keluarga P beragama yang menjadi alasan berkelahi. Lalu keluarga P minta agar tetangga lain yang seagama dengan keluarga P ikutan datang menyerang keluarga I yang berbeda agama. Nah, itulah kira-kira ilustrasi bagaimana Hamas menggoreng-goreng alasan agama demi kepentingannya saat bermusuhan dengan Israel. Apa pelajaran pentingnya bagi kita? Jangan menjadikan agama sebagai kedok atau topeng demi ambisi kita pribadi. Ayo yang setuju coba ketik, agama tidak boleh jadi kedok, ya. Jangan takut sekalipun kita dimusuhi, asalkan kita benar. Percayalah saat kita menjalankan agama kita, Tuhan adalah sumber kebenaran yang akan membenarkan kita tepat pada waktunya. Lihat apa janji Tuhan saat kita hidup benar, saat kita mengasihi Yesus. Dan kalau ada orang-orang yang memusuhi kita, dan kita adalah Israel rohani yang juga berhak mendapat janji Tuhan bagi Israel jasmani. Lihat ayat yang terakhir, Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Amin, amin, amin. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Amin. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini ketika engkau jadi orang percaya Yesus, kalau kita ditekan, dianiaya, mari kita belajar imani ayat ini. Semua serangan orang yang membenci kita, bahkan tuduhan-tuduhan yang jahat, akan kita buktikan bersalah. Dan semua rencana jahat tidak akan berhasil. Karena itulah janji Tuhan bagi kita hamba-hamba Tuhan. Yang percaya katakan, Tuhanlah pembelaku. Dan hari ini kalau ada saudara yang menyaksikan program ini, engkau belum terima Yesus, ayo bukalah hatimu, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa Yesus, kita tidak punya pegangan hidup. Tanpa Yesus, kita tidak punya Juru Selamat. Tanpa Yesus, kita tidak punya kepastian akan sorga. Tapi di dalam Kristus, Dia adalah penguasa sorga yang telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia memberikan kepastian dan jaminan keselamatan bagi semua orang yang percaya Yesus. Dan bagi Anda yang sudah percaya Yesus, jangan goyah, terus ikuti Tuhan sampai akhir hidupmu. Kesimpulannya, jangan ulangi kekejaman Hamas terhadap rakyat Palestina dan terhadap Israel. Namun hiduplah takut akan Tuhan. Dan kita belajar bagaimana kekejaman itu akan membuahkan justru kehancuran dan kerugian. Apa bukti kekejaman Hamas terhadap Palestina? Yang pertama, ternyata rakyat Palestina dijadikan tameng manusia. Kalau memang betul-betul Hamas cinta Palestina, cinta rakyat Palestina, justru sebelum Israel menggempur, semua rakyat sipil harus pergi. Para wanita dan anak-anak diungsikan. Kalau itu cinta. Tapi justru ternyata Hamas pengecut justru menjadikan wanita dan anak-anak sebagai tameng. Sehingga kalau mereka mati, mereka tidak mati sendirian, tapi dengan rakyat sipil. Yang kedua, rakyat Palestina dijadikan sebagai sumber mencari dana, yang akhirnya ujung-ujungnya selalu uang dan kekuasaan. Dan ternyata uang dana yang mengalir bukan untuk
kesejahteraan rakyat Palestina, tapi justru untuk mempertebal kantong para pemimpin Hamas, bahkan juga untuk mempersenjatai militer mereka dan membangun gorong-gorong lebih lagi. Dan yang ketiga, saudara sekalian, apa yang menjadi kekejaman Hamas terhadap Palestina? Yang ketiga, memanipulasi rakyat Palestina demi menyudutkan Israel. Saudara, akhirnya narasi kebencian terhadap Israel makin berkembang, padahal ternyata di lapangan tidak seperti itu. Dan yang keempat, memakai agama mayoritas rakyat Palestina demi kepentingan politik. Jangan mau terprovokasi soal agama, dan jangan jadikan agama sebagai kedok. Ayo yang mau katakan, saya mau benar-benar takut akan Tuhan.